Sofia menatap heran dengan banyak perhiasan yang ada di depannya. Apa tuannya sekarang ingin melamar seorang gadis hingga banyak sekali barang seperti ini? Tuan, apa ini? Perhiasan, balas Kelvin dengan datar. Tapi untuk apa? Tanya Sofia yang masih saja bodoh untuk ini semua. Untukmu, aku membeli semua ini tentu saja untukmu, balas pria itu yang masih saja tak paham. Kenapa gadis di depannya ini bodoh? Apa dia tidak pernah diberikan hadiah dari Rafael? Kenapa banyak sekali? Anda seperti habis merampok sebuah toko perhiasan saja. Celetuk gadis itu membuat semua penghuni rumah tersebut menatapnya dengan sinis, dan Kelvin tentu saja kesal bukan main. Bukannya merasa bahagia dengan apa yang dia berikan, dia malah menuduhnya merampok. Ya walau ia memang terkadang melakukan kegiatan itu, tapi ini siang bolong, akan mudah bagi polisi menangkap mereka. Levi, ucap Kelvin yang membuat pria di sebelahnya menoleh. Levi juga baru kembali setelah menemukan tempat. Sebenarnya ia tak melakukan apapun cuma mengontrol saja, anak buahnya lah yang bekerja. Dia langsung kembali setelah menerima informasi. Lagi pula tinggal di negeri orang itu sama sekali tak menyenangkan baginya. Ia pergi karena terpaksa dengan perintah. Ya, Tuan. Jual perhiasan itu kembali. Aku baru saja bertemu dengan orang yang sama sekali tak tahu berterima kasih, ucapnya dengan penuh tekanan di bagian akhir. Sofia bukan tak mau, hanya saja itu terasa terlalu banyak. Walau ia menyukai hadiah tapi jika sebanyak itu akan dia apakan? Memakai semuanya, sepertinya tuanya kali ini tidak tahu apa yang diinginkan wanita. Dia memang terlihat kaku bagaimanapun juga. Gadis itu berdiri, saat Levi mengambil satu persatu perhiasan itu. Tuan, Kelvin menoleh, dia yakin gadis itu pasti sudah menyesali apa yang dia perbuat. Apa? Saya tahu niat Anda baik, tapi saya sarankan, jika Anda memiliki seorang wanita nanti beri dia hadiah yang sederhana tapi bermakna, juga hal-hal kecil lainnya yang membuat hatinya senang. Terkadang semua itu membuat seorang wanita terasa berharga. Saya permisi dulu, Tuan, pamit Sofia yang membuat seluruh orang di sana terdiam. Gadis itu tidak tahu siapa yang sedang dia ajak bicara. Levi menaruh lagi semua perhiasan itu. Tuan, Anda. Dia bicara seakan aku akan menikah saja, apa dia bukan wanita? Tanya Kelvin yang membuat Levi mengangkat alisnya. Tunggu, apa Anda mulai menyukai gadis itu? Mana mungkin, ucap Kelvin yang langsung pergi setelah meninggalkan sebuah tanda tanya besar bagi mereka yang ada di sana. Kelvin melangkah di masion besar milik keluarga. Bersama dengan Levi, pria itu juga memasang wajah tak bersahabat. Kedua pria itu benci dengan rapat keluarga. Mereka akan membicarakan hal selama berjam-jam dan itu membuat keduanya muak. Memang kedua orang itu sudah seperti adik kakak. Kenapa mereka ingin bertemu? Tanya Kelvin sambil terus berjalan. Ada tanah yang bagus, di negara yang belum mereka sebutkan, mungkin suatu bisnis, Tuan. Memang sebesar apa lokasinya? Dan seperti apa tempatnya, jika benar begitu? Tanya Kelvin lagi. Saya yakin seperti ada hal berbau pertarungan di sini, mungkin lahan itu ada kepemilikannya Tuan, ucap Levi yang membuat Kelvin mengepal. Dasar keluarga tak berguna, mereka selalu mengundangnya ketika butuh sesuatu saja, padahal dulu ia seperti ditendang karena terlihat tak berguna. Cih, mereka selalu memanggilku jika butuh saja, perhatikan semua orang Levi. Jika ada yang ganjal, langsung bicara saja padaku. Ujar Kelvin, dia bukan bodoh, tapi pemikiran Levi lebih sensitif darinya hingga bisa menyimpulkan sedemikian rupa. Bahkan tadi saja hanya membaca surat dia langsung menjabarkannya dengan jelas. Baik, Tuan. Sampai di depan dua pintu besar, Kelvin segera membukanya dan terlihat sebuah meja panjang dengan kursi mewah yang berjejer rapi, lengkap dengan orang yang duduknya, juga tak kalah mewah. Seluruh keluarga Kelvin berasal dari dunia gelap, tapi hanya beberapa yang memiliki bisnis yang cukup terkenal di sepanjang kota, bahkan Asia. Sedangkan Kelvin juga rencana akan membuka hotel di beberapa daerah, resort di pantai yang banyak dikunjungi. Hanya saja ia belum menemukan waktu yang tepat untuk mengatur itu semua.
Pria itu duduk di kursi kedua samping kanan, kakeknya. Ia pria berambut putih yang ia yakin sudah membunuh lebih dari 10.000 orang, duduk dengan tenang di sana. Tak ada hidang, bahkan segelas air putih pun tak ada di hadapan mereka. Kelvin, kau sudah tahu untuk apa kau kemari, bukan? Tanya sang kakek, membuat Kelvin mengangguk. Ya, aku tahu. Jadi kami ingin meminta bantuanmu untuk mendapatkan tanah itu, ucap bibi keduanya. Selain memakai perhiasan mencolok, dia juga gemar berdandan seperti boneka Annabelle, terlalu tebal. Baiklah, kakeknya memiliki 3 orang anak laki-laki, dan masing dari anaknya memiliki anak antara 2 sampai 3 orang, dan kebetulan ayahnya anak pertama yang memiliki 3 anak dan Kelvin itu adalah anak kedua dari ayahnya. Jadi kakeknya lah yang menyebar kegelapan dalam keluarga besarnya, sedangkan sang nenek sudah meninggal akibat serangan musuh. Walau begitu, tentu saja keluarga besarnya tidak bebas dengan namanya polisi, bahkan beberapa dari mereka juga pernah masuk penjara tapi keluar dengan mudah, karena melarikan diri, atau sogokan uang, predikat kriminal sudah melekat jelas di keluarga mereka. Berikan aku data lengkap tanah itu, ucap Kelvin yang membuat semua orang menatapnya. Dalam keluarga besar itu, Kelvin lah yang memiliki anak buah terbanyak, terlatih, gudang senjata, dan kekayaan yang melebihi keluarga lainnya yang bahkan memiliki bisnis lain. Mengapa demikian? Kelvin tidak memberikan mereka uang sebagai undangan bergabung, tapi keterpurukan mereka yang ia untungkan di sini, dalam artian dia merekrut bawahan yang memiliki masalah dunia yang cukup rumit. Saat pikiran seseorang sedang buntu saat itulah dia datang seperti seorang Tuhan, tapi ternyata ia hanya iblis. Untuk apa? Kami hanya perlu bantuanmu, ucap-ucap ponakannya dari paman kedua. Walau umur masih belasan, dia sudah diajarkan politik rupanya. Aku tidak akan memberikan bantuan, jika para bawahanku tak mendapatkan untung karenanya. Bagaimanapun mereka mempertaruhkan nyawa, jika mereka mati keluarganya lah yang aku tanggung, ucap Kelvin yang begitu pintar bicara. Lagi pula ia juga tak mau memberikan bantuan cuma-cuma para orang-orang tak tahu berterima kasih ini. Berikan semua data lengkapnya, ujar sang kakek pada pria di belakangnya. Ya masing-masing dari kami semua memiliki asisten. Pria itu memberikan seluruh berkasnya pada Kelvin, membuat pria itu memainkan jarinya membuat semua orang gugup karena itu, tapi kakek, ibu dan ayah hanya diam sambil memperhatikan Kelvin. Tanah ini cukup luas, akan kalian apakah tempat ini? Tanya Kelvin. Dari ilustrasi di lembaran itu, tempatnya cukup banyak dikunjungi turis dan selalu ramai bahkan saat hari kerja. Antara hotel, apartemen atau bisnis lainnya Kelvin tak bisa menebaknya. Brak, paman pertama yang sudah muak dengan Kelvin bangun sambil mengacungkan senjata tajam. Sejak dulu aku muak denganmu.